tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Pak? Yang kedua mengidentifikasi rukun haji dan rukun umroh. Mengidentifikasi. Yang kedua? Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh saja setelah sebelumnya tadi mengidentifikasi. Nah, dari tujuan pembelajaran mengidentifikasi haji dan umroh dan menjelaskan perbedaan rukun haji dan rukun umroh, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai? Sebenarnya yang lebih cocok diterapkan untuk area pengembangan ini pertama adalah sendiri pengetahuan mereka. Pengetahuan kognitif digali sejauh mana mereka mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam rukun haji dan umroh berikut perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh. Bisa pengetahuan kognitifnya yang dikembangkan. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin juga ada beberapa hal atau misalnya yang dikaitkan terkait dengan pemahamannya, itu mereka akan melaksanakan apa saja yang termasuk ke dalam rukun umroh kemudian rukun haji masing-masing. Oh, kalau bahasa dulu mungkin menjodohkan ya, menjodohkan antara ini dengan pengertian antara itu. Supaya mengetahui di mana letak perbedaannya. Oh ya. Udah bagus, Pak Nafis barisan udah bagus, udah dari mulai rincian secara RPP udah sesuai. Memang pembelajaran sekarang itu harus pembelajaran berbasis menyenangkan. Terima kasih Pak Nafis atas waktunya. Yang pertama itu ada, kemudian bisnisnya. Cuma untuk flashback ke belakang kemarin kita telah menjelaskan tentang materi tentang zakat. Coba masih ada yang lupa atau mau bisa yang ingat nggak? Pengertian zakat? Ya, mensucikan, betul sekali. Kemudian zakat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ada zakat fitrah, kemudian ada zakat. Oke, semuanya sudah hampir paham ya, sudah mengerti. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Ya, Bapak di sini akan mengambil beberapa materi saja. Yang antaranya adalah mengidentifikasi rukun dan wajib haji serta umroh, kemudian menunjukkan macam-macam pelaksanaan haji. Ini saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya Bapak akan mempersilakan kalian untuk membaca buku dulu. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Kalian untuk bisa mengidentifikasi atau membaca pertama tentang pengertian haji, kemudian rukun haji dan umroh, ya, serta pelaksanaan haji. Silakan untuk membaca. Bapak kasih waktu untuk 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Waktunya dari beberapa hal yang telah tadi kalian baca ya. Nah di sini ada semacam bar kerja yang harus kalian isi nanti di sini. Tetapi tolong bukunya masih ditutup dulu ya. Buku yang sudah kalian tutup. Jadi ini untuk meningkatkan pemahaman kalian atau kejelian kalian yang dalam membaca. Bapak akan memberikan lembar kerja setiap kelompok satu. Nah, setelah kalian tadi membaca tentang rukun haji dan rukun umroh, nah di situ ada kolom, ya, ada kolom rukun haji, kemudian ada kolom rukun umroh, ya, bisa diperhatikan. Di situ ada istilah ataupun poinnya, kemudian ada maknanya. Nah, sama juga dengan rukun umroh juga ada istilah atau poin, kemudian ada maknanya. Nah, kalian nanti bisa memindahkan kalimat-kalimat yang ada di kertas ini. Ya, kalau misalnya kalian sudah memindahkan, maka ini dicoret aja. Misalnya
Misalnya pertama nih tahallul, nanti masuknya kemana? Ya, ke rukun haji ataupun ke rukun umroh. Di sini kan ada berbarengan, ada dua-dua ya, tahallul juga ada dua. Ya, jadi nanti silakan kalian memasukkan ya kolom yang istilahnya yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kemudian maknanya sebelah kiri. Tetapi maknanya di sini tidak secara makna keseluruhan ataupun merupakan perwakilan dari makna yang menggambarkan istilah tersebut. Ya. Jadi silakan kalian menuliskan misalnya di istilah atau poinnya. Contoh ini untuk satu contoh ya. Misalnya kalian menuliskan tahallul. Ya. Nah, sebagai maknanya adalah berkeliling. Misalnya itu contoh. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian untuk menuliskan di sini poinnya, kemudian sama maknanya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 11. Kira-kira nanti masuknya ke kolom ini berapa, ke kolom yang rukun haji berapa, yang ke kolom rukun umroh berapa. Berikut maknanya tersebut. Silakan diisi. Ini masukkan lagi. Ya silakan. Ya. Ya. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang? Silakan. Kemudian kira-kira materinya jelaskan kelompok ini ya. Kelompok 2 kalau saya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok 5 atau 3, 6. Ya, 6 ya. 6, 3 dan 6. Oke. Kalau sudah bisa ditempelkan dulu. Nanti sebelum presentasi kita akan jeda dulu dengan briefing ya supaya lebih semangat. Oke. Di sini ada beberapa ketentuan ya. Silakan kalian untuk mengumpulkan 4 ballpoint. Dan selanjutnya bentuk seperti huruf yang ada di huruf Y yang ada di samping. 6, 5 sudah. Ya, 4 ini beda. Setelah itu sudah ya. Oke. Setelah itu letakkan benda yang kalian anggap berharga. Oke. Benda yang berharga. Oke. Sudah semuanya sudah meletakkan? Oke. Kemudian pindahkan benda tersebut tanpa menyentuh dan hanya memindahkan 2 ballpoint. Ya silakan sama untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi rukun haji ada tawaf. Tawaf adalah berkeliling mengelilingi Ka'bah. Sedangkan wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Sa'i berlari dan tahallul mencukur. Tertib berurutan. Sedangkan ihram berpakaian. Selanjutnya ada rukun umroh. Rukun umroh ada ihram berpakaian. Sedangkan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sa'i berlari. Tahallul mencukur rambut. Dan satu lagi ada tertib berurutan. Oke, itu sudah cukup ya presentasi dari kelompok 3. Bisa tepuk tangan. Oke.
Selanjutnya kelompok 6. Siapa yang akan mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ihram maknana berpakaian, wukuf berdiam diri, tawaf berkeliling, sa'i berlari, tahallul mencukur, tertib berurutan. Rukun umroh terdiri dari 5: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Maknana ihram berpakaian, tawaf berkeliling, sa'i berlari, tahallul mencukur, tertib berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan kalian, perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 6 itu ada rukun haji dan rukun umroh. Ya, kalau rukun haji itu terdapat 6 poin. Kemudian kalau rukun umroh itu ada 5 poin. Kalau diperhatikan, kira-kira perbedaannya yang tidak ada di rukun umroh itu apa? Ya. Wukuf, ya, berarti yang tidak ada di rukun umroh itu wukuf. Yang pertama untuk rukun haji itu adalah ihram. Ihram itu apa? Jadi ihram itulah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram atau serba putih. Ya, itu. Kemudian kalau untuk laki-laki kan tidak berjahit, kalau untuk perempuan semuanya berpakaian putih. Kemudian selanjutnya itu ada wukuf. Wukuf itu berdiam diri di Arafah, ya. Kemudian selanjutnya ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berlari, ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan selanjutnya itu ada tahallul atau mencukur rambut. Dan yang terakhir adalah tertib. Dan yang tidak ada di rukun umroh itu hanyalah wukuf. Jadi kalau umroh itu tidak adanya wukuf, yang lainnya sama semuanya, ya, gitu. Kira-kira paham ya untuk materi kali ini? Ya, sebagai untuk mengevaluasi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya kalian akan silakan untuk mengisi pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini ya. Oke. Ya. Silakan kalian untuk menulis dengan singkat saja. Oke, sudah ya? Sok, sedikit aja. Sudah menuliskan? Silakan menulis saja. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kira-kira ada yang bertanya tidak? Nah, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya semuanya mengenai materi haji dan umroh, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini, ya. Akhirnya Bapak ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunia. Gimana perasaan Pak Nafis kemarin waktu diobservasi itu? Kalau punya perasaan sih sebetulnya mah banyak banget gitu, campur aduk, ada senangnya, ada sedihnya, ada khawatirnya, ada ketakutannya gitu. Senangnya jadi bisa berbagi ilmu lah ya. Jadi kita sejauh mana ketika kita diobservasi atau dilihat sama orang lain itu bagaimana sih, apakah kita sudah bagus atau enggaknya gitu. Kekhawatirannya, takutnya gitu. Jadi ada kekurangan yang berlebih lah apa yang kita sajikan begitu. Sebenarnya nggak usah takut ya Pak. Sebenarnya tidak ada yang bagus. Pak Nafis sudah dikasih kepercayaan orang lain menjadi guru, berarti ya setidaknya tapi kan memang kalau dia dalam diri mah pengen memberikan yang terbaik, tapi ketika misalnya dilihat sama orang lain, wah kira-kira harus mempersiapkan yang lebih baik lagi begitu. Baik Pak Nafis, hari ini kira-kira tujuan
belajar? Tujuan percakapan kita arahnya kemana? Kalau untuk tujuannya sih jadi ingin mengetahui ketika kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri gitu. Apakah misalnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh saya sendiri itu kekurangannya di mana? Jadi lebih ke kekurangannya. Tapi kalau yang namanya kelebihan mah mungkin itu tidak usah dibahas lagi. Kalau yang harus dibahas mah mungkin kekurangannya. Jadi dari kekurangan tersebut nanti kita akan mendiskusikannya. Jadi nanti harus bagaimana, kemudian saya nanti akan memperbaikinya. Melihat pembicaraan Pak Nafis barusan yang tentang kekurangan tadi kan, kira-kira dari yang kemarin kita observasi menurut Pak Nafis ya, apa sih kelebihan kekurangan dari proses kemarin? Nah, gitu. Kalau berbicara tentang kekurangan sebetulnya banyak sekali, terutama dikarenakan kan sekarang kita itu jadi kurikulumnya kurikulum merdeka. Kemudian ada beberapa yang memang yang menjadi catatan saya ketika melaksanakan proses belajar mengajar itu dari segi diferensiasinya. Gitu. Karena kan kita itu ketika memasuki pembelajaran atau misalkan mengawal pembelajaran, jadi kita tuh harus mengidentifikasi dulu, harus mengetahui dulu pemahaman ke peserta didik yang berbeda-beda gitu. Makanya kita itu harus bisa memahami karakteristik dari anak tersebut. Kelebihannya? Kalau kelebihannya ya kayaknya cukup bagus lah. Emang udah hebat Pak Ustadz kan saya udah pandai berbicara. Baik Pak, tadi dilihat Pak Manafis membahas tentang diferensiasi. Ya memang pembelajaran diferensiasi itu kita harus memilahkan anak dulu sesuai dengan kemampuan, sesuai pengetahuan, sesuai dengan profil belajar atau kesiapan mereka belajar. Ya, itu kekurangan sudah, kelebihan sudah. Nah, tantangan yang dihadapi Pak Nafis. Untuk tantangan yang dihadapi memang dikarenakan tadi berawal dari diferensiasi. Tentunya kita tantangannya berarti kita harus menghadapi pemahaman dan cara belajar anak yang berbeda-beda, sehingga mungkin di sini kita harus memerlukan waktu yang sangat banyak untuk bisa menyamakan persepsi masing-masing supaya nanti ke tujuan ke arah yang sama. Cara dan butuh waktu Iya, untuk memahami pembelajaran berbeda. diferensiasi Agar tujuannya nanti di akhirnya sama, meskipun memang melalui jalan-jalan yang berbeda. Udah luar biasa Pak Nafis itu, kayaknya udah bisa ikut daftar nih dari jalan. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, melihat dari itu ya Pak Nafis tadi udah bagus, pengungkapan mengenai diferensiasi dan sebagainya udah bagus. Kira-kira rencana ke depan Pak Nafis? Rencana kedepannya yaitu ingin menyempurnakan cara belajar mereka dengan cara mengajar kita sebagai seorang fasilitator ataupun guru, supaya nantinya kedepannya itu jadi ada semacam penyatuan gitu. Jadi disebutnya kayak kalau dalam bahasa gayanya itu menyatu gitu, jadi sama-sama gitu. Mitra? Lebih ke mitra mungkin. Jadi kita lebih ke rekanan. Memposisikan anak itu bukan lagi atasan bawahan atau murid, tapi lebih ke rekan, mitra untuk belajar. Agar mereka juga lebih leluasa untuk mengungkapkan, untuk menceritakan begitu permasalahan-permasalahan mereka yang dihadapi ketika proses pembelajaran tersebut. Untuk tadi yang diceritakan oleh Pak Nafis ya mengenai hal tersebut. Nah, sebagai langkah awal, apa yang Pak Nafis lakukan ketika hal tersebut ingin terlaksana? Mungkin
cara pembelajaran ataupun mengajar kita. Tentunya kita harus lebih banyak sharing dengan guru-guru yang lain, menambah pengalaman, bagaimana cara mengajar mereka supaya nantinya kita bisa mengadopsi cara mengajar mereka, kemudian diterapkan dengan cara pembelajaran ataupun mengajar kita. Nah, karena itu sudah bagus tadi, memang segala sesuatu itu kita tidak bisa ya, bisa saja sendiri, hanya saja beda kepala, beda pemikiran itu akan jauh lebih bagus ya. Tadi sharing dengan guru lain, kemudian mengadopsi pelajaran dari guru lain. Nah, kira-kira rencana ini kapan dilaksanakan? Kalau bisa secepatnya. Gitu. Jadi supaya nantinya kalau misalnya secepatnya, jadi kita tuh jadi ketika mengajar itu jadi terarah begitu. Ya, jadi sesuai dengan sesuai dengan pengalaman yang telah diberikan ke kita. Mungkin pelaksanaannya akan nanti pas itu ya, Jadi pas pelajaran ke timingnya atau bagaimana ini? ya, sama timing sama materi mungkin ya. Gitu. Berarti ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya. Jadi kan sekarang itu kan membahas tentang haji dan umroh. Untuk materi berikutnya yaitu tentang memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, tentunya dengan cara mengajar yang diterapkan di haji dan umroh tersebut. Dari semua pembicaraan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Pak Nafis tangkap? Dari kegiatan ini. Ya, untuk kesimpulannya itu ternyata pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu ternyata tidak bisa secara sendiri ataupun manual. Tentunya harus mempunyai mitra ataupun teman sejawat sehingga pembelajaran tersebut bisa lebih meningkat ataupun berkembang begitu. Berkembang itu karena kita tidak mungkin berkembang kalau tidak ada berbagi pengalaman atau sharing dengan yang lainnya. Karena luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, terima